Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan terkait ide bisnis yang telah kami rancang. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Afif Filianti, Ahmad Rifai, Bagus Prihandono, Maulia Cinta, Muhammad Fikri Bowo, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Latif Rizka. Setelah pandemi COVID-19 mereda, banyak kegiatan besar yang dilakukan, seperti pernikahan, konser musik, bazar, event cuci tangan, dan sebagainya. Dalam kegiatan tersebut, banyak membutuhkan sebuah benda untuk diberikan kepada pengunjung sebagai kenang-kenangan. Di sisi lain, banyak pula organisasi, komunitas, maupun kepanitiaan yang membutuhkan sebuah atribut seperti kaos, topi, dan lain-lain sebagai identitas anggota mereka. Dari peluang tersebut, kami memikirkan sebuah ide, yaitu membuat bisnis merchandise yang kami beri nama Sastro Store. Bisnis ini dirancang untuk menyediakan kebutuhan pelanggan, mulai dari gantungan kunci, pin, kaos, sablon, notebook, pulpen, tote bag, dan kalender custom. Selanjutnya adalah gambaran umum mengenai produk yang kita jual. Yang pertama ada gantungan kunci. Gantungan kunci ini ada dua jenis produk. Yang pertama itu gantungan kunci pin dan gantungan kunci akrilik. Pembuatan keduanya pun juga berbeda. Untuk gantungan kunci akrilik dibuat dengan menempelkan stiker transparan yang berisi gambar pesanan gantungan kunci, yang selanjutnya akan diberi pilox untuk latar belakangnya, dan selanjutnya dipotong dengan menggunakan mesin laser. Sedangkan untuk gantungan kunci pin dibuat dengan cara menggunakan bahan baku pin, mika, kertas gambar yang nantinya akan dipres menggunakan mesin press. Lalu untuk produk yang kedua yaitu kaos sablon DTF. Nah, sebelum melakukan proses sablon, tentu kami harus memilih terlebih dahulu bahan baku kaos yang bagus untuk produk yang satu ini. Dan untuk proses pembuatannya, pertama kami mencetak bahan gambar DTF di tempat percetakan. Selanjutnya, gambar DTF tersebut kami potong sesuai dengan pola dan dilanjutkan dengan tahap press dengan suhu tertentu. Yang ketiga adalah produk notebook. Produk notebook ini merupakan buku yang biasanya digunakan untuk menulis catatan. Nah, proses pembuatannya juga cukup mudah sekali, dikarenakan pada prosesnya kami hanya membuat kertas covernya saja. Dan untuk isi notebook sudah dari bahan baku yang kami beli. Nah, terdapat dua jenis isian, yaitu polos dan bergaris. Yang keempat adalah produk berupa tote bag. Tote bag ini adalah tas berbentuk kantong dengan tali di bagian atas untuk dibawa dengan menjinjing. Pada produk ini kita menggunakan beberapa bahan yang berbeda, yaitu kain baju, spon ban, kanvas, dan drill. Nah, tergantung dari bahan yang dipilih, harganya pun juga akan berbeda. Untuk sablonnya sendiri, kita akan tetap menggunakan sablon DTF karena kita memanfaatkan press yang sudah ada daripada kita menyablon secara tradisional begitu. Nah, untuk produk yang kelima ini ada kalender. Produk kalender ini ada dua jenis, yaitu duduk dan gantung. Kalender duduk itu bahannya hampir sama dengan notebook, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pada bagian penyangganya. Nah, untuk kalender duduk harganya tentu lebih mahal dibandingkan dengan kalender yang gantung. Tujuan dari kewirausahaan yang kami buat, itu yang pertama, membuat merchandise dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus. Yang kedua, mendapat banyak kenalan pemasok bahan baku yang murah untuk bisnis kami. Yang ketiga, menambah penghasilan sendiri bagi kami selaku pengusaha. Analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Dengan rincian, yang pertama bisa custom design, harga yang terjangkau dengan kualitas barang yang bagus, kemudian packaging atau kemasan dengan desain yang menarik, banyak pilihan produk merchandise dari usaha kami, pembayaran bisa dilakukan melalui e-wallet, pembayaran juga bisa melalui marketplace atau online.
Kemudian analisis yang kedua itu ada weakness. Weakness sendiri itu ada bahan baku yang sulit didapat, butuh SDM yang lebih untuk mendesain custom, batasan minimal order custom, dan pasaran yang belum luas. Kemudian analisis yang ketiga itu ada opportunities. Itu menggunakan semua marketplace yang ada, menggunakan media periklanan gratis maupun berbayar, menggunakan media sosial yang populer seperti TikTok, Instagram. Kemudian analisis yang terakhir itu ada threats. Itu ada banyak pesaing di luar sana. Kemudian kenaikan harga bahan baku untuk produksi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai value proposition canvas keychain dari produk kami. Yang pertama, gain creator. Di produk kami, gain kreatornya itu adalah ada 4. Yang pertama, physical asset. Apa sih physical asset? Itu terdiri dari bahan baku pembuatan yang berkualitas, desain produk dengan gambar yang HD. Lalu yang kedua, flexible online or offline booking and payment. Maksudnya konsumen tuh bebas atau fleksibel, bisa memesan produk kami itu secara online atau offline, dan pembayarannya pun bisa cash atau melalui dompet digital. Oke, lalu selanjutnya paint relievers. Paint relievers itu untuk mendeskripsikan bagaimana produk atau servis kami mampu menghilangkan atau mengobati apa yang menjadi ketakutan dari konsumen. Nah, dari produk kami, paint relieversnya itu ada 4 juga. Pertama, packaging atau kemasan dengan desain yang menarik, jadi konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Lalu dengan menghasilkan produk yang terbaik, terjamin, dan berkualitas, sehingga customer merasa sangat puas dengan produk kami. Lalu harga yang terjangkau dengan kualitas bagus. Lalu yang terakhir, feedback dari pelanggan berupa rating dan review produk. Ini tuh sangat penting bagi perkembangannya produk kami, supaya orang-orang awam yang ingin membeli produk kami itu menjadi lebih yakin dengan review dan rating yang bagus gitu. Oke, lalu yang terakhir itu product and service. Product and service itu adalah gabungan dari apa yang ada dalam blog gain creator dan paint relievers. Jadi di product and service produk kami itu adalah keychain dan pin yang menarik dengan harga yang terjangkau dan bisa custom desain sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu kita membuat packaging yang menarik seperti yang tadi, supaya pelanggan itu tertarik untuk membeli produk kita. Oke, lalu yang selanjutnya adalah bagian customer tuh. Nah, di customer tadi ada customer gains. Apa sih itu customer gain? Customer gain itu adalah kita mengisi dengan berbagai hal yang berpositif dan memberikan sebuah keuntungan yang diharapkan oleh konsumen. Untuk customer gain dari produk kami itu adalah aneka merchandise yang estetik dan lucu gitu loh. Jadi biar pelanggan tuh merasa puas itu. Lalu pelanggan bisa custom design, tapi dengan catatan dan pelanggan bisa mengirimkan foto dengan kualitas HD, supaya hasil pencetakannya itu bisa secara maksimal gitu. Lalu yang terakhir, harga yang terjangkau. Oke, lalu customer pain. Customer pain itu untuk mendeskripsikan semua hal negatif yang dapat menyakitkan dan harus dihindari dari konsumen. Nah, customer pain dari produk kami adalah warna dari desain yang mungkin memiliki perbedaan dengan yang diharapkan. Lalu batasan size bagi order custom itu minimal 10 piece. Jika di bawah 10 piece harus menunggu customer lain agar
bisa dibuatkan secara bersama-sama gitu. Oke, lalu yang terakhir adalah customer job. Customer job itu digunakan untuk kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang konsumen atau pelanggan sehubung dengan sebuah kebutuhan, keinginan, dan permasalahan apapun itu yang berhubungan dengan produk yang kami tawarkan. Nah, customer job ini di produk kami adalah customer bisa mengunjungi akun media sosial kita, bisa mengunjungi online store kita, dan gerai offline gitu. Lalu customer atau konsumen itu bisa melakukan order secara langsung atau pre-order gitu, dan customer melakukan pembayaran. Nah, bisa membayar melalui cash dan melalui dompet digital. Oke, mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai value proposition canvas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan rancangan anggaran biaya yang kami anggarkan untuk proposal kewirausahaan ini. Yang pertama ada RAP akrilik. Di sini kami membuat rancangan anggaran biaya untuk pembuatan akrilik 720 sampai 800 piece. Yang kami butuhkan pertama ada akrilik 2 mm 100 x 200 cm, jumlahnya 1, harga satuannya 340.000, jadi nilainya 340.000. Yang kedua, ring gantungan kunci 25 mm, jumlahnya 720, harga satuannya Rp277, jadi nilainya ada 200.000. Yang ketiga ada cetak kertas transparan A3, jumlahnya ada 3, harga satuannya 8.500, nilainya 25.500. Yang keempat ada pilox putih 1 kaleng, jumlahnya 4, harga satuannya 23.000, nilainya ada 92.000. Yang kelima ada biaya laser 1 lembar akrilik 20 x 25 cm, jumlahnya 24, harga satuannya 25.000, nilainya 60.000. Yang keenam ada lakban kertas, jumlahnya 1, harga satuannya 4.000, nilainya 4.000. Untuk subtotal pembuatan akrilik 800 piece ini ada 1.261.500. Profit rancangan penjualan per 720 sampai 800 piece gantungan kunci akrilik ini kami menjual dengan harga per piece 5.000 sampai 6.000 tergantung banyak pesanan. Jadi kita ambil saja 5.000. Modalnya tadi 1.261.500, laba kotor berarti 5.000 dikali 800 piece ada 4 juta. Untuk laba bersihnya yaitu 4 juta dikurangi 1.261.500, berarti untuk laba bersih dari 800 piece akrilik ada 2.738.500. Yang kedua ada RAB untuk gantungan kunci biasa. Gantungan kunci biasa kami membuat RAB dengan gantungan kunci membuat 400 piece. Yang pertama ada bahan baku gantungan kunci pin 2 sisi 45 mm, jumlahnya kami membutuhkan 400, harga satuannya 650, jadi nilainya 260.000. Untuk yang kedua kami membutuhkan kertas injek berjumlah 50, harga satuannya Rp740, jadi untuk nilainya 37.000. Subtotal pembuatan gantungan kunci per 400 piece ada 297.000. Nah, rancangan profit penjualan per 400 piece ini harga jual per piece-nya kami mengambil 1.500 atau 1.600. Untuk modalnya tadi ada Rp297.000, laba kotornya berarti 1.500 dikali 400
piece ada Rp600.000. Jadi laba bersihnya Rp600.000 dikurangi 297.000. Laba bersih per 400 piece-nya ada Rp303.000. Yang ketiga ada RAB untuk kaos DTF. Ini kami membuat rancangan biaya untuk pembuatan DTF per 10 kaos. Yang pertama kami membutuhkan cetak DTF per meter, jumlahnya 1, harga satuannya Rp60.000, jadi nilainya Rp60.000. Yang kedua kaos polos berjumlah 10, harga satuannya Rp25.000, jadi totalnya ada Rp250.000. Untuk subtotal pembuatan kaos DTF per 10-nya ada Rp310.000. Profit rancangan penjualan per 10 piece kaos DTF, harga jual per piece-nya kami mengambil Rp55.000. Untuk modalnya tadi ada Rp310.000, berarti laba kotornya Rp55.000 dikali 10 piece ada Rp550.000. Laba bersihnya berarti Rp550.000 dikurangi Rp310.000 ada Rp247.000 labanya untuk 10 piece kaos DTF. Yang keempat ada RAB pembuatan tote bag per 16 piece. Jadi yang kami butuhkan untuk membuat 16 piece tote bag ada 1 tote bag polos, jumlahnya 16, harga satuannya Rp5.000, jadi nilainya Rp80.000. Yang kedua ada cetak DTF per meter. Cetak DTF per meter itu jumlahnya 1, harga satuannya Rp60.000, jadi nilainya Rp60.000. Untuk subtotal pembuatan tote bag per 16 piece ini ada Rp140.000. Profit rancangan penjualan per 16 piece, kami harga jual per piece-nya mengambil Rp15.000. Untuk modalnya ada Rp140.000. Laba kotornya berarti Rp15.000 dikali Rp240.000. Maaf, laba kotornya ada Rp15.000 dikali 16, berarti ada Rp240.000. Untuk laba bersihnya Rp240.000 dikurangi Rp140.000 dikurangi modalnya tadi, berarti sama dengan Rp100.000 untuk 16 piece dari tote bag. Kemudian ada RAB notebook, biaya pembuatan notebook per 4 piece. Yang pertama kami membutuhkan kertas cover A3 berjumlah 1, harga satuannya Rp1.500. Jadi nanti itu kertas covernya kami bagi menjadi 4. Yang kedua ada isi buku berjumlah 4, harga satuannya Rp3.000 dengan nilai Rp12.000. Untuk subtotal pembuatan tote bag 4 piece ada Rp13.500. Profit rancangan penjualan per 4 piece tote bag, kami mengambil harga jual per piece-nya Rp6.000 dengan modal Rp13.500 dengan laba kotornya Rp6.000 dikali 4 piece berarti Rp24.000. Untuk laba bersihnya Rp24.000 dikurangi Rp3.500 berarti sama dengan Rp11.500 per 4 piece untuk laba bersihnya. Yang kemudian ada kalender duduk atau kalender yang biasanya diletakkan di meja ya. Biaya pembuatan kalender duduk per 1 piece, kami membutuhkan cetak kertas A3 sejumlah 6 dengan harga satuannya Rp1.500, berarti nilainya ada Rp9.000. Yang kedua kami membutuhkan stand kalender berjumlah 1, harga satuannya Rp6.000 dengan nilai Rp6.000. Subtotalnya ada Rp15.000. Nah, rancangan penjualan per 1 piece dari kalender duduk ini kami menjual dengan harga Rp25.000. Modalnya ada Rp15.000 dan laba kotornya Rp25.000, jadi laba bersihnya Rp25.000 dikurangi Rp15.000 sebesar Rp10.000 per piece. Kemudian ada kalender dinding. Ini biaya pembuatan kalender dinding per 1 piece, kami membutuhkan cetak kertas A3 dengan jumlah 1, harga satuannya Rp1.500. Yang kedua kami membutuhkan klip kalender jumlahnya 1, harganya Rp600, berarti nilainya Rp600. Untuk
Subtotal dari pembuatan kalender dinding per 1 piece ada 2.100. Profit rancangan penjualan per 1 piece. Harga jual per piece kami menjual 5.000 dengan modal 2.100 dengan laba kotor 5.000 dan laba bersihnya 5.000 dikurangi 2.100 berarti 2.900 per 1 piece dari kalender dinding ini. Laba bersihnya untuk 1 piece 2.900. Biaya lain-lain nama barangnya, yang pertama kami membutuhkan press gantungan pin 44 dikali 55 mm, jumlahnya 1, harga satuannya Rp1.900.000. Yang kedua kami membutuhkan molding 2 sisi 45 mm dengan jumlah 1, harga satuannya Rp900.000 berarti nilainya Rp900.000. Yang ketiga kami membutuhkan press sablon DTF dengan jumlah 1, harga satuannya Rp1.600.000. Yang keempat kami membutuhkan Epson printer L121 inkjet, jumlahnya 1, harganya Rp1.700.000. Kemudian kami membutuhkan paper cutter A3, jumlahnya 1, harganya Rp175.000. Yang ke-6 kami membutuhkan mesin binding Gemet 31WA, jumlahnya 1, harga satuannya Rp125.000. Jadi untuk total RAB lain-lain yaitu subtotalnya ada 5 juta rupiah. Dalam rancangan proposal dan produk yang kami buat, ada poin yang menunjukkan 4P. Apa sih itu 4P? 4P adalah 4 pokok poin dari rancangan penjualan produk. Apa saja diantaranya? Ada produk, price, promotion, dan place. Produk yang kami buat berupa gantungan kunci, kaos sablon, notebook, tote bag, dan kalender. Sementara untuk harganya sendiri, gantungan kunci akrilik seharga Rp5.000, untuk gantungan kunci pin seharga Rp1.600, untuk kaos sablon seharga Rp55.000, untuk notebook seharga Rp6.000, untuk tote bag seharga Rp15.000, dan kalender duduk Rp25.000. Yang terakhir adalah kalender dinding seharga Rp15.000. Promosi yang kami lakukan diantaranya adalah dengan WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Untuk WhatsApp sendiri, kami menerapkan sistem di mana kami menggunakan order produk melalui WhatsApp. Karena kan semua konsumen pasti memiliki WhatsApp sehingga jangkauannya akan lebih luas. Untuk foto produk kami bakal lampirkan di platform Instagram karena peminat dari Instagram sendiri untuk foto-foto berupa produk dan lain-lain itu sangat banyak sehingga memungkinkan kami untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Sementara untuk Facebook itu kami menggunakan tempat untuk mengiklankan produk sehingga produk tersebut dapat dilihat oleh orang-orang yang bermain di Facebook. Untuk tempatnya sendiri untuk produksi, kami memiliki rumah produksi. Di sana kami membuat produk dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kami melakukan presentasi produk kami. Semoga saudara-saudara sekalian berminat untuk membeli produk kami yang kami jual. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.